Di dunia militer, hanya sedikit nama yang memiliki aura sekuat SAS, pasukan elit legendaris dari Inggris. Mereka adalah prajurit bayangan yang bekerja diam-diam, bergerak cepat, dan menghilang tanpa jejak. Namun, setiap operasi mereka meninggalkan kisah luar biasa tentang keberanian, ketangguhan, dan disiplin tingkat dewa. Asal-usul para pemberani. Dimulai pada masa itu, pasukan sekutu tengah terdesak di Afrika Utara. Tentara Jerman di bawah pimpinan Jenderal Erwin Rommel, sang Desert Fox, mendominasi gurun dengan strategi cepat dan mematikan. Kondisi ini membuat banyak pasukan Inggris kehilangan semangat, sampai muncul sosok muda yang berpikir di luar batas. Mayor David Stirling. Stirling menyadari bahwa pasukan konvensional tidak mampu menandingi kecepatan dan fleksibilitas Rommel. Ia lalu mengusulkan ide yang tak lazim. Unit kecil dengan mobilitas tinggi dilatih untuk menyusup ke belakang garis musuh dan menghancurkan target penting dengan serangan mendadak. Namun, ide itu dianggap terlalu beresiko oleh para jenderal. Pasukan kecil di tengah gurun luas, tanpa dukungan logistik dan komunikasi, terdengar seperti misi bunuh diri. Tapi Stirling bersikeras. Ia percaya bahwa keberanian dan kejutan bisa mengalahkan kekuatan besar sekalipun. Akhirnya, setelah perjuangan panjang, ide tersebut disetujui. Maka lahirlah Special Air Service atau SAS pada tahun 1941. Awalnya hanya beranggotakan sekitar 60 orang. Mereka direkrut bukan karena pangkat, tapi karena mental baja dan keberanian luar biasa. Latihan pertama mereka brutal, menembus badai pasir, bertahan hidup di tengah gurun tanpa air, dan menempuh perjalanan panjang dengan beban berat. Banyak yang menyerah, tapi yang bertahan menjadi legenda. Misi pertama SAS tidak berjalan sempurna. Badai pasir menggagalkan sebagian rencana. Namun mereka tak menyerah. Dalam operasi berikutnya, mereka mulai menyerang pangkalan udara Jerman dan Italia di Libya, menghancurkan puluhan pesawat hanya dalam satu malam. Serangan cepat, tepat, dan mematikan. Dari situ, nama SAS mulai bergema di seluruh Afrika Utara. Para prajurit Jerman menjuluki mereka sebagai bayangan maut gurun, karena mereka datang tanpa suara dan menghilang sebelum fajar. Mayor Stirling pun mendapatkan julukan Phantom Major, sang mayor hantu, karena tak ada yang tahu dari mana dia datang, tapi setiap kali ia muncul, kehancuran selalu mengikuti. SAS tidak hanya mengubah jalannya perang di Afrika Utara, tetapi juga mengubah konsep perang modern. Dari operasi mereka, dunia belajar bahwa kemenangan bukan hanya soal jumlah tentara, melainkan tentang strategi, keberanian, dan kecerdikan. Dari gurun yang membakar hingga hutan yang gelap, filosofi Who Dares Wins mulai tertanam dalam jiwa setiap prajuritnya. SAS membuktikan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi berani maju meski takut. Masuk menjadi anggota SAS bukanlah sekedar pencapaian. Itu adalah ujian hidup dan mati. Dari ribuan prajurit terbaik Inggris yang mendaftar, hanya beberapa orang saja yang lolos. Proses seleksi mereka terkenal di seluruh dunia sebagai saringan ekstrim untuk menemukan manusia di luar batas normal. Tidak ada kemewahan, tidak ada kenyamanan. Yang ada hanyalah dingin, kesakitan, dan keheningan panjang di tengah alam liar. Seleksi dimulai di pegunungan Brecon Beacons, Wales, salah satu tempat paling kejam di Inggris. Para kandidat dipaksa berjalan puluhan kilometer dengan beban hingga 30 kg di punggung, melewati medan curam, lembah berkabut, dan cuaca yang bisa berubah dari panas ke badai dalam hitungan menit. Tidak ada yang memotivasi mereka kecuali satu hal, kemauan untuk bertahan. Instruktur tidak akan berteriak, tidak akan memberi semangat. Mereka hanya mengamati dan mencatat siapa yang mulai melambat, siapa yang menyerah. Karena di SAS, tidak ada belas kasihan bagi yang ragu.
Tahap berikutnya adalah pelatihan bertahan hidup. Kandidat dilempar ke hutan lebat atau gurun tandus, hanya dengan pisau, botol air, dan sedikit peralatan darurat. Mereka harus hidup dari alam, mencari air dari embun, memakan serangga, membangun tempat perlindungan, dan menghindari deteksi dari tim pelacak yang memburu mereka. Tujuannya bukan sekadar mengajarkan survival, tapi membentuk naluri predator sejati yang bisa bersembunyi, menunggu, dan menyerang di waktu yang tepat. Jika mereka berhasil sejauh itu, tibalah tahap yang paling ditakuti, Resistance to Interrogation atau RTI, atau pelatihan menghadapi penyiksaan. Kandidat akan diperlakukan layaknya tahanan perang, dengan tidur minim, interogasi keras, dan tekanan psikologis ekstrim. Mereka harus menjaga ketenangan, tidak panik, dan hanya menjawab dengan informasi dasar seperti nama, pangkat, dan nomor dinas. Segala bentuk emosi, marah, takut, atau putus asa hanya akan membuat mereka gagal. Inilah tahap di mana banyak orang runtuh bukan karena fisik, tapi karena pikiran mereka hancur. SAS percaya, tubuh manusia bisa menahan banyak hal, tapi hanya pikiran kuat yang bisa bertahan dari penyiksaan. Ketika akhirnya mereka lulus, mereka bukan lagi sekedar tentara. Mereka adalah senjata manusia, mampu beradaptasi di hutan, gurun, pegunungan, bahkan di tengah kota penuh musuh. Mereka diajarkan berpikir seperti pemburu, bertindak seperti bayangan, dan hidup dengan kehormatan dalam kesunyian. Tidak ada medali atau sambutan megah bagi mereka yang lulus. Yang ada hanyalah sebuah topi baret berwarna krem, simbol keheningan dan keberanian yang sejati. SAS tidak mencari yang terkuat atau tercepat. Mereka mencari yang tidak pernah menyerah, bahkan ketika tubuh dan pikiran mereka sudah runtuh. Karena bagi mereka, kemenangan bukan tentang siapa yang paling tangguh secara fisik, tapi siapa yang paling berani untuk terus maju saat semua terasa mustahil. Di dunia militer modern, SAS, Special Air Service, dikenal sebagai bayangan Inggris. Pasukan yang bergerak tanpa suara, bekerja di wilayah di mana diplomasi dan negosiasi tidak lagi mampu menjangkau. Mereka hadir bukan untuk mencari sorotan, melainkan untuk menyelesaikan misi dengan presisi, kecepatan, dan kerahasiaan mutlak. SAS beroperasi dalam misi-misi berisiko tinggi. Penyelamatan sandara, operasi anti-teror, sabotase strategis, serta pengumpulan intelijen rahasia di wilayah konflik. Setiap langkah mereka direncanakan dengan cermat, dijalankan dalam senyap, dan berakhir sebelum dunia menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Pada tahun 1980, dunia menyaksikan aksi nyata SAS dalam Operasi Nimrod, ketika sekelompok bersenjata menyandera staf di kedutaan Iran di London. Setelah negosiasi gagal dan situasi semakin berbahaya, pemerintah Inggris memerintahkan SAS untuk bertindak. Dalam waktu yang sangat singkat, tim SAS menyerbu gedung tersebut dengan perhitungan yang sempurna. Aksi mereka, yang disiarkan langsung ke seluruh dunia, menjadi titik balik sejarah operasi anti-teror modern. Dengan disiplin dan keberanian, mereka berhasil menyelamatkan para sandera dan menuntaskan misi dalam hitungan menit. Sejak saat itu, nama SAS menjadi simbol profesionalisme dan ketepatan tanpa kompromi. Dalam Perang Teluk, SAS kembali menunjukkan keunggulan mereka. Tim-tim kecil SAS diterjunkan jauh di belakang garis musuh di Irak dengan misi menghancurkan peluncur rudal Scud yang mengancam kawasan. Mereka harus menghadapi iklim gurun yang ekstrim, minim perbekalan, dan risiko terdeteksi setiap saat. Namun seperti biasa, mereka mengandalkan keheningan, kecepatan, dan kecerdikan taktis. Dengan kerjasama yang presisi, mereka berhasil menjalankan tugas-tugas vital yang mempercepat berakhirnya konflik. Keberhasilan misi ini semakin menegaskan reputasi SAS sebagai pasukan elit paling efisien di dunia. Setelah peristiwa global besar di awal abad ke-21,
SAS memainkan peran penting dalam operasi kontraterorisme di Afghanistan dan Irak. Mereka bekerja sama dengan pasukan elit negara sekutu, termasuk Navy SEALs dan Delta Force, untuk melakukan operasi yang bersifat sangat rahasia dan beresiko tinggi. Tugas mereka tidak hanya menumpas ancaman, tetapi juga mengumpulkan informasi intelijen penting, memantau pergerakan kelompok bersenjata, serta melindungi warga sipil dan personel sekutu di daerah rawan. Banyak dari misi ini tidak pernah dipublikasikan secara detail. Karena itulah, kerahasiaan adalah bagian dari identitas mereka. Setiap operasi SAS berlandaskan 3 prinsip utama: diam, cepat, dan efektif. Mereka bukan pasukan besar dengan peralatan mencolok, melainkan unit kecil yang bisa melakukan tugas besar tanpa meninggalkan jejak. Mereka dilatih untuk beradaptasi dalam segala kondisi, dari gurun panas yang membakar, hutan tropis yang lembab, hingga kota padat beresiko tinggi. Kehadiran mereka jarang terlihat, tapi dampaknya terasa di seluruh dunia. SAS tidak mengejar ketenaran, karena dalam dunia mereka, kehormatan tertinggi adalah keberhasilan tanpa sorotan. Mereka bekerja dalam senyap, demi keamanan bangsa dan stabilitas dunia, dan di balik setiap operasi yang sukses, selalu ada pesan sederhana yang menjadi dasar setiap langkah mereka. Who dares, wins. Siapa yang berani, dialah yang menang. Ketika berbicara tentang pasukan elit, nama SAS selalu berada di puncak daftar. Dalam dunia militer internasional, mereka bukan hanya sekedar unit tempur, tetapi juga ikon dari standar kesempurnaan. Reputasi dan metode mereka menjadi tolok ukur bagi banyak pasukan khusus di berbagai negara, simbol dari disiplin, keberanian, dan kecerdikan yang menyatu dalam satu kesatuan tak tergantikan. Keberhasilan SAS dalam menjalankan misi-misi beresiko tinggi telah menginspirasi lahirnya berbagai pasukan elit lain di seluruh dunia. Sebut saja Navy SEALs dari Amerika Serikat, SASR atau Special Air Service Regiment dari Australia, hingga Kopassus dari Indonesia, semuanya dalam beberapa aspek mengadopsi filosofi, sistem pelatihan, dan semangat Who Dares Wins yang menjadi DNA SIS. Banyak negara mengirimkan prajurit terbaik mereka untuk berlatih bersama SAS di Inggris. Dari sana, mereka belajar taktik bertahan hidup, strategi penyusupan, hingga manajemen tekanan dalam operasi ekstrim. Namun yang paling berharga bukanlah teknik tempur, melainkan cara berpikir, bahwa kemenangan sejati datang dari keberanian untuk mengambil resiko, berpikir cepat, dan tetap tenang di tengah kekacauan. SAS mengajarkan bahwa otak adalah senjata paling mematikan. Setiap prajurit dilatih untuk berpikir analitis, memprediksi langkah musuh, dan membuat keputusan dalam waktu yang sangat singkat. Inilah yang membuat SAS berbeda. Mereka bukan hanya pejuang, tapi pemikir strategis yang bisa menavigasi medan perang seperti catur hidup. Filosofi inilah yang kemudian menyebar ke berbagai pasukan elit dunia, bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari amarah atau otot, tapi dari kendali diri, strategi, dan kehormatan yang dimiliki. Lebih dari 8 dekade sejak didirikan, nama SAS tetap menjadi simbol keberanian tertinggi. Di setiap generasi prajurit, selalu ada semangat yang sama, tidak takut menghadapi resiko, tidak menyerah pada ketidakpastian, dan tidak berhenti sampai misi selesai. Warisan yang dibangun Mayor David Stirling telah melampaui batas waktu dan negara. SAS bukan hanya kebanggaan Inggris, mereka adalah simbol universal dari keberanian manusia untuk menantang batas, bahkan ketika peluang terasa mustahil. Dari gurun Afrika hingga pegunungan Afghanistan, dari operasi rahasia hingga penyelamatan yang penuh resiko, SAS selalu membuktikan satu hal, bahwa keberanian sejati bukan berarti tidak takut, tetapi berani melangkah meski rasa takut itu ada. Dan karena itulah, hingga kini, dunia masih mengenang, menghormati, dan meneladani mereka,
melalui satu kalimat abadi yang melampaui bahasa dan zaman.